Pernah nggak kamu duduk sendiri di penghujung hari, lalu bertanya ke diri sendiri, ini hidup gue cuma gini-gini doang? Bangun pagi, buru-buru mandi, berdesak-desakan di jalan, kerja sampai malam, pulang capek, tidur, lalu besoknya diulangi lagi. Senin sampai Jumat seperti robot, Sabtu dan Minggu cuma jadi waktu buat istirahat karena terlalu lelah menjalani hari-hari sebelumnya. Ini yang katanya hidup, kerja keras mati-matian, tapi tiap tanggal muda cuma numpang lewat. Gaji udah habis duluan sebelum sempat nikmatin. Lo bilang, yang penting gue kerja, yang penting halal, yang penting cukup. Tapi dalam hati, lo tahu itu cuma pembelaan buat rasa takut lo. Takut berubah, takut gagal, takut beda dari yang lain. Lo pikir dengan bertahan di zona nyaman, semuanya bakal aman. Tapi kenyataannya, lo bukannya hidup, lo cuma bertahan. Kayak ikan dalam akuarium, dikasih makan, dikasih oksigen, tapi nggak pernah tahu gimana rasanya berenang bebas di lautan. Dan yang lebih parah, lo mulai percaya itu wajar. Lo mulai nerima bahwa hidup memang begini, nggak bisa diapa-apain. Lo nunggu hari Jumat kayak nunggu hadiah lotre, tapi setiap Senin datang, lo kembali mati pelan-pelan. Lo tahu apa yang nyakitin? Bukan karena kerjaannya berat, tapi karena lo tahu dalam hati kecil lo bahwa ada potensi besar dalam diri lo yang dikubur hidup-hidup. Lo tahu, lo lahir bukan cuma buat jadi mesin produksi buat perusahaan orang lain. Tapi setiap kali muncul rasa pengen berubah, lo bungkam lagi. Lagi gak ada waktu. Nanti aja, tunggu stabil, gue belum siap. Padahal lo tahu, kalau terus nunggu, lo bakal tua dengan penyesalan. Penyesalan karena pernah punya impian, tapi takut mewujudkannya. Karena lo lebih milih aman daripada ambil kesempatan. Sekarang gue tanya, lo hidup atau cuma bertahan hidup? Lo kerja atau dijadikan alat oleh sistem yang gak peduli sama hidup lo? Lo pengen bahagia atau lo cuma pura-pura kuat demi tetap kelihatan baik-baik saja? Kamu sadar gak, dari kecil kita tuh udah dikondisikan buat jadi pekerja. Dari TK sampai kuliah, kita diajarin disiplin, diajarin ikut aturan, diajarin untuk jadi anak baik yang nurut sama sistem. Tapi coba kamu perhatiin, kita gak pernah diajarin buat berani nanya kenapa. Kenapa kita harus kerja dari jam 9 sampai jam 5? Kenapa kita harus dapat nilai bagus biar bisa kerja di tempat yang bagus? Kenapa kita harus bangga dengan kerja keras meski hidup kita makin hancur pelan-pelan? Jawabannya, karena sistem ini dibentuk bukan buat kamu jadi merdeka, tapi supaya kamu jadi bagian dari mesin. Mesin ekonomi, mesin produksi, mesin yang muter terus. Gak peduli siapa yang kelelahan, siapa yang kehilangan waktu sama keluarga, siapa yang depresi karena overwork. Lo cuma angka, lo cuma karyawan ke-274 di divisi itu. Gaji lo segini, target lo segitu. Kalau lo gak sanggup, tinggal dicari pengganti. Keberadaan lo bisa diganti, tapi sistemnya tetap jalan. Dan kita malah bangga kerja lembur, bangga gak pernah cuti, bangga gak pernah ngeluh. Padahal dibalik semua itu, kita udah makin jauh dari kehidupan yang utuh. Anak lo udah tidur, lo bangun pagi, lo buru-buru, lo kerja keras buat keluarga, tapi kapan terakhir kali lo benar-benar ngobrol sama mereka? Lo kerja keras buat masa depan, tapi tiap hari lo korbankan hari ini. Lo pengen jadi sukses, tapi lo bahkan gak punya waktu buat mikirin arti kata sukses buat diri lo sendiri. Dan lo tahu apa yang lebih strategis? Banyak orang hidup kayak gini dan nganggap ini normal. Ngikut arus, gak pernah nanya, gak pernah banting setir. Karena mereka takut kalau berhenti sebentar saja, hidup mereka bakal ambruk. Padahal justru dengan terus-terusan jalan kayak gini, pelan-pelan mereka mengubur mimpi mereka sendiri. Coba tanya jujur ke diri sendiri, nyaman atau cuma kebiasaan yang gak pernah kamu pertanyakan? Kamu bangun pagi, buru-buru, berdesakan di jalan, nyampe kantor udah lelah sebelum kerja mulai. Lalu kamu habiskan waktu 8, 9, bahkan 10 jam kerja buat ngejar target orang lain, bukan targetmu sendiri. Habis itu pulang, capek, nonton sebentar, tidur, lalu besok ulangi lagi dari awal. Kayak kaset rusak yang diputar berulang-ulang, kayak robot yang udah diprogram. Kamu pikir itu hidup? Enggak, itu penjara. Penjara dengan nama kenyamanan. Dan parahnya, penjara itu enggak pakai dinding atau jeruji besi. Penjaranya pakai gaji bulanan, pakai tunjangan kesehatan, pakai jatah cuti tahunan. Kedengarannya manis kan? Tapi kenyataannya, itu cuma umpan. Umpan supaya kamu gak kabur.
supaya kamu gak berani bermimpi lebih besar, supaya kamu tetap duduk manis dan patuh, supaya kamu gak nanya, kenapa hidupku cuma segini. Sistem ini pintar, dia kasih kamu secuil kenyamanan supaya kamu lupa sama tujuan hidupmu. Dia kasih kamu gaji pas-pasan, cukup buat hidup tapi gak cukup buat bebas. Dia kasih kamu rasa aman palsu, padahal kamu itu selalu di ujung tanduk. Satu musibah datang, entah sakit, di PHK, atau kebutuhan mendadak, dan semua kenyamanan itu hancur dalam semalam. Karena apa? Karena kamu gak pernah benar-benar membangun pondasi hidupmu sendiri. Kamu bangun pondasi di atas perusahaan orang, di atas bisnis orang, di atas mimpi orang. Dan selama ini kamu gak sadar karena kamu sibuk banget. Sibuk ngejar karir, sibuk ngejar promosi, sibuk jadi berguna di mata atasan. Tapi kamu gak pernah sibuk jadi berguna buat diri sendiri. Parahnya lagi, kamu diajarin buat bersyukur, tapi bukan bersyukur yang bijak, bukan bersyukur sambil tetap tumbuh. Kamu diajarin buat bersyukur sambil diam, bersyukur sambil gak menuntut lebih, bersyukur sambil pasrah. Itu bukannya bersyukur, itu penyerahan total yang salah arah. Jangan salah, bersyukur itu penting. Tapi kalau kamu pakai rasa syukur buat menutupi rasa takut berubah, itu namanya kamu lagi berbohong sama diri sendiri. Dan kamu tahu apa yang lebih menyedihkan? Sebagian besar orang hidup dan mati dalam ilusi ini. Dari muda sampai tua, kerja, pensiun, mati. Mereka gak pernah tahu rasanya jadi tuan atas hidup sendiri. Karena apa? Karena gak pernah ada yang berani ngasih tahu mereka. Gak ada yang bilang kalau hidup itu bisa lebih dari sekedar jam kerja dan slip gaji. Gak ada yang ajari mereka cara melawan arus. Gak ada yang kasih tahu bahwa kamu berhak. Berhak untuk hidup lebih dari sekedar bertahan. Dan sekarang, saat kamu baca ini, kamu punya dua pilihan. Yang pertama, tutup mata dan lanjut hidup kayak biasa, sambil berharap semuanya berubah tanpa kamu ngapa-ngapain. Yang kedua, atau buka mata dan mulai jalanmu sendiri. Walau pelan, walau takut, tapi itu jalanmu. Karena kamu gak dilahirkan untuk cuma jadi alat produksi. Kamu dilahirkan buat menguasai hidupmu sendiri. Apa yang bakal kamu wariskan kalau kamu mati besok? Gaji, sertifikat karyawan terbaik, foto kenangan saat outing kantor. Maaf, tapi ini gak akan cukup. Itu bukan warisan. Itu bukan legacy. Itu cuma sisa-sisa hidup yang dihabiskan buat bikin kaya orang lain. Banyak orang kerja keras, tiap hari ngasih waktu, tenaga, dan bahkan nyawanya ke perusahaan. Tapi pas dia jatuh, pas dia sakit, pas dia sudah tua dan lemah, perusahaan itu cuma kirim kerangka bunga. Mungkin juga enggak. Semua pengorbananmu dilupakan secepat itu. Itulah realita. Dan semakin cepat kamu terima kenyataan ini, semakin cepat kamu bisa ambil kendali atas hidupmu. Karena hidup itu bukan soal jadi pegawai terbaik tahun ini. Hidup itu bukan tentang gaji naik 10%. Hidup itu adalah tentang apa yang kamu bangun buat keluargamu, buat masa depanmu, dan buat dunia itu setelah kamu gak ada. Jadi stop sekarang juga kalau kamu cuma kerja buat gaji. Kerja keras buat gaji itu kayak isi ember bocor, gak akan pernah penuh. Kenapa? Karena tiap kali kamu dapat uang, kamu langsung keluarkan semua. Bayar tagihan, cicilan, makan, transportasi, habis. Dan kamu mulai lagi dari nol di awal bulan. Lagi dan lagi, selamanya. Itu namanya siklus hidup budak modern. Dan yang lebih kejamnya lagi, kamu dibuat percaya kalau hidup itu memang seperti itu. Kamu dicekokin narasi, yang penting aman, yang penting tiap bulan dapat gaji, yang penting gak nganggur. Padahal, kamu tahu di dalam hatimu, kamu dilahirkan buat sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi kamu diamkan rasa itu. Kamu kubur dalam-dalam karena kamu takut. Takut gagal, takut dibilang sok tahu, takut ditinggal teman, takut kehilangan zona nyaman. Padahal, di balik rasa takut itu, ada kehidupan yang kamu impikan. Kehidupan di mana kamu punya kebebasan waktu, punya kontrol atas penghasilanmu, punya arah, punya tujuan. Bukan cuma kerja demi bisa bayar hidup, tapi hidup demi bisa membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar kamu punya adalah waktu.
Dan kamu lagi tukar waktu paling produktifmu, umur 20-an, 30-an, 40-an. Buat apa? Buat bantu orang lain mencapai impiannya. Gak salah bantu orang lain, tapi bagaimana dengan impianmu sendiri? Kapan kamu bangun pagi dan kerja buat tujuanmu sendiri, bukan tujuan kantor? Kapan kamu lembur demi ngerjain impianmu, bukan laporan orang? Kapan kamu mulai jadi CEO hidupmu sendiri? Kalau jawabannya belum sekarang, berarti kamu lagi hidup di bawah standarmu sendiri. Dan itu menyakitkan. Bukan karena orang lain paksa kamu begitu, tapi karena kamu sendiri yang mengizinkannya. Kamu diam, kamu ikut arus, kamu jadi baik di mata semua orang, tapi kamu jahat banget sama dirimu sendiri. Tiap hari kamu bilang, nanti deh, tunggu stabil dulu, nunggu waktu yang pas. Nanti kalau anak udah gede, nanti kalau tabungan udah aman. Padahal kamu tahu, nanti itu gak akan pernah datang kalau kamu gak mulai sekarang. Dan semakin lama kamu tunda, semakin dalam kamu terkubur. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu banyak nunggu lampu hijau dari dunia yang gak peduli sama kamu. Berhenti nunggu, karena hidup gak akan pernah kasih sinyal. Hidup itu kayak laut, kamu harus berenang, bukan nunggu airnya tenang. Bangun sesuatu sekarang, meskipun kecil, meskipun pelan, meskipun gak sempurna. Karena satu langkah kecil yang kamu ambil buat dirimu sendiri, jauh lebih bernilai daripada 1000 langkah yang kamu ambil buat atasanmu. Legasi itu bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk orang lain, tapi tentang apa yang kamu tanam di dalam diri mereka. Jangan hidup supaya sekedar dikenang sebagai karyawan yang rajin. Hiduplah supaya kamu dikenang sebagai orang yang mengubah hidup keluarganya, mengubah nasibnya, dan menyalakan harapan di tempat yang tadinya gelap. Itu baru hidup yang layak untuk diperjuangkan. Dengarin baik-baik, kalau kamu masih nunggu waktu yang tepat buat berubah, dengarin ini. Waktu yang tepat itu gak ada. Yang ada cuma satu, keputusan. Keputusan kamu buat bangun dari mimpi dan mulai hidup dalam kenyataan. Masalahnya, banyak orang terlalu sibuk merawat mimpinya, tapi mereka gak pernah benar-benar bangun. Mereka mimpi jadi kaya, mereka mimpi bebas waktu, mereka mimpi jadi bos, tapi sayangnya, mimpi tanpa aksi cuma ilusi. Kamu gak butuh motivasi lagi, kamu udah tahu apa yang harus dilakukan. Yang kamu butuh itu, tekad buat berhenti hidup setengah-setengah. Kamu capek? Ya, wajar. Kamu ngerasa sendiri? Ya, itu proses. Tapi kamu gak bisa selamanya menjadikan lelah sebagai alasan buat nyerah. Ingat ini, semua orang besar, semuanya juga pernah ada di titik kamu sekarang. Mereka juga pernah tidur cuma 3 jam karena harus kerja sambil bangun bisnis. Mereka juga pernah ditolak puluhan kali saat jualan. Mereka juga pernah dianggap remeh waktu mulai dari nol. Tapi mereka jalan terus. Mereka gak nyari validasi. Mereka gak nunggu disemangatin. Karena mereka tahu gak ada yang bakal nyelamatin mereka kecuali diri mereka sendiri. Dan itu juga berlaku buat kamu. Kalau kamu tetap nunggu situasi berubah, kalau kamu tetap ngeluh tanpa bergerak, kalau kamu tetap jalani hidupmu dengan autopilot, kamu bakal berakhir seperti mayoritas orang menyesal di akhir hidup. Nanti di usia 60-an, kamu bakal bilang, seandainya dulu aku mulai lebih cepat, seandainya aku berani ambil langkah, seandainya aku lawan rasa takutku. Jangan biarkan kata seandainya jadi teman hidupmu. Bikin sekarang jadi titik balik. Bikin hari ini jadi awal kamu bangun sesuatu yang kamu punya kendali penuh atasmu. Gak harus besar, gak harus langsung sempurna, tapi harus mulai. Dan iya, kamu bakal gagal, kamu bakal jatuh, kamu bakal ditertawakan. Tapi itu harga yang harus dibayar buat hidup yang kamu impikan. Karena kamu gak bisa dapat hidup luar biasa dengan usaha yang biasa-biasa saja. Tanya lagi ke dirimu, sampai kapan kamu mau jadi roda dalam mesin yang kamu gak punya? Sampai kapan kamu bangun pagi buat nyalain mimpi orang lain? Sampai kapan kamu mau menunda kehidupanmu yang kamu tahu kamu pantas dapatkan? Kapan terakhir kali kamu bangga sama dirimu sendiri?
Kapan kamu ngelakuin sesuatu yang bikin jantungmu deg-degan bukan karena takut bos marah, tapi karena kamu akhirnya mulai bangun sesuatu dari nol? Kapan terakhir kali kamu bangun pagi dan semangat karena kamu tahu hari ini kamu kerja buat impianmu? Kalau kamu udah lupa rasanya, maka hari ini waktu kamu ambil alih kemudi. Karena nggak ada yang bisa hidupin api dalam dirimu selain kamu sendiri. Dan kabar baiknya, api itu belum mati. Masih ada bara, masih ada semangat yang tersisa, masih ada rasa lapar dalam dirimu, rasa lapar akan kebebasan, makna, dan kendali. Dan selama kamu masih bisa ngerasa lapar, berarti kamu masih bisa bertarung. Banyak orang mati di usia 25 tahun, tapi baru dikubur di usia 75 tahun. Jangan jadi salah satunya, jangan jadi orang yang nyerah secara diam-diam, yang berhenti bermimpi tapi pura-pura bahagia. Karena kamu tahu, apa yang lebih menyakitkan daripada gagal? Menyesal karena nggak pernah mencoba. Dengarin baik-baik, kita ini terlalu sering diajarin buat bertahan. Dari kecil kita dikasih mindset, yang penting cukup, yang penting aman, yang penting kerja tetap. Padahal hidup ini bukan cuma soal bertahan. Kalau kamu cuma bertahan, kamu bakal hidup dari Senin ke Jumat, nunggu Sabtu, dan takut sama hari Minggu sore. Itu bukan hidup, itu penjara berdinding rutinitas. Kamu bangun pagi dengan kepala berat, berangkat kerja dengan hati kosong, ngerjain tugas yang gak kamu cintai, buat orang yang bahkan gak ingat ulang tahun kamu. Pulang malam, badan capek, mental habis, dan begitu terus, bertahun-tahun, tanpa arah, tanpa makna, tanpa perubahan. Dan anehnya, kamu bilang kamu bersyukur. Kamu pikir itu hidup yang layak. Bersyukur itu bukan berarti pasrah. Bersyukur itu sadar kamu bisa lebih, dan kamu mau bertindak buat itu. Jangan biarkan rasa nyaman menina bobokkan kamu. Zona nyaman itu kayak air hangat yang pelan-pelan berubah jadi mendidih. Kamu gak sadar kamu kepanasan, sampai akhirnya terlambat. Sadarilah, kalau kamu gak mulai ngambil alih hidupmu sekarang, maka sistem ini akan terus mengaturmu. Sistem ini suka orang-orang Cina, yang takut kehilangan gaji, yang gak berani ngomong, yang nurut terus walau hati mereka menjerit. Kamu tahu kenapa? Karena orang Cina itu bisa dikendalikan. Tapi kamu bukan diciptakan buat jadi budak gaji. Kamu diciptakan buat menguasai hidupmu sendiri. Jadi mulai sekarang, berhenti jadi korban. Berhenti nyalahin sistem, nyalahin gaji kecil, nyalahin keluarga, nyalahin masa lalu. Kamu mungkin lahir miskin, tapi kalau kamu mati miskin, itu karena kamu memilih buat tetap begitu. Kasar, memang, tapi kadang satu kalimat tajam lebih nyadarin dibandingkan 1000 motivasi manis. Berhenti minta dunia berubah buat kamu. Kamu yang harus berubah duluan. Ubah cara kamu mikir, ubah cara kamu ngelihat uang, ubah cara kamu ngatur waktu, ubah cara kamu mandang potensi dalam dirimu. Dan kalau kamu bilang, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jawabannya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari nulis rencana harian. Mulai dari belajar keuangan dasar. Mulai dari satu bisnis kecil-kecilan. Mulai dari bangun pagi dan olahraga. Mulai dari berhenti main HP sejam sebelum tidur. Mulai dari hal kecil, tapi konsisten. Karena perubahan besar itu, hasil dari ribuan langkah kecil yang nggak kelihatan. Ingat, bukan orang paling pintar yang menang, bukan orang paling kuat yang menang, tapi orang yang paling gigih dan paling sadar siapa dirinya. Jadi sekarang aku tanya ke kamu, apakah kamu bakal terus nunggu? Atau kamu akhirnya mutusin buat berdiri dan ambil alih hidupmu sendiri? Karena kalau bukan kamu yang berani berubah, kalau bukan kamu yang bangkit, maka kamu akan hidup dalam cerita yang ditulis orang lain. Dan percayalah, cerita yang ditulis orang lain gak akan pernah jadi akhir yang kamu mau. Dengarin ini baik-baik. Coba bayangin satu hal. Kalau besok kamu mati, apa kamu bangga sama hidupmu hari ini? Berani gak kamu jawab jujur? Jangan langsung iya. Tanya lagi ke dalam dirimu. Lihat ke cermin dan tanya, apa aku udah hidup sepenuhnya? Atau cuma bertahan biar gak dimarahin bos? Apa kamu bangun tiap hari dengan tujuan besar? Atau kamu cuma bangun karena takut telat? Apa kamu kerja dari hati yang penuh gairah? Atau kamu kerja dari rasa takut kehilangan gaji? Kalau jawaban kamu adalah
Aku nggak tahu lagi aku hidup buat apa. Maka kamu harus berhenti sekarang juga dan pikirkan ulang semuanya. Kamu bukan robot. Kamu bukan sekrup kecil dalam mesin industri bernama dunia. Kamu manusia. Kamu punya mimpi. Kamu punya suara. Kamu punya api dalam dada yang selama ini kamu pendam karena dunia bilang, jangan terlalu ambisius. Udah bersyukur aja. Yang penting aman. Tapi aku bilang, aman itu jebakan. Karena di balik kata aman, banyak orang yang pelan-pelan mati dari dalam. Mati bukan karena jantungnya berhenti, tapi karena jiwanya menyerah. Mimpinya dikubur, potensinya dikunci, kreativitasnya dibungkam. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang wajahnya datar kayak jalan tol. Kerja dari pagi sampai malam, matanya kosong, bicaranya kering, langkahnya lemas. Karena mereka udah lama nyerah, tapi tetap jalan karena dunia maksa. Kamu mau jadi salah satu dari mereka? Atau kamu mau yang jadi berani, yang bilang, gue muak hidup kayak gini. Gue gak mau tua dan nyesal. Gue gak mau di akhir hidup gue cuma bisa bilang, andai dulu gue berani. Karena penyesalan paling menyakitkan itu bukan gagal, tapi gak pernah mencoba, gak pernah ambil langkah, gak pernah teriak dan bilang ke dunia, gue punya mimpi dan gue bakal wujudkan itu sekarang. Lihat orang-orang yang sukses, kebanyakan mereka bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya dari awal, tapi mereka punya satu hal, tekad. Tekad buat bilang, cukup ke hidup yang seadanya. Tekad buat bilang, enggak ke gaji pas-pasan. Tekad buat bilang, gue bisa lebih dari ini. Mereka ditolak, dijatuhkan, diremehkan, tapi mereka bangkit, dan kamu pun bisa. Tapi hanya kalau kamu berani ngelawan rasa takut itu, takut gagal, takut diomongin orang, takut gak ada yang dukung. Hei, takut itu normal, tapi kamu harus lebih besar dari rasa takut itu. Karena hidup yang besar gak pernah datang dari orang yang main aman. Kalau kamu nunggu semuanya sempurna dulu, kamu gak akan pernah mulai. Dan kalau kamu gak mulai, kamu akan hidup dalam persimurahan dari hidup yang seharusnya bisa kamu miliki. Ingat ini, suatu hari nanti, tubuhmu akan lemah, wajahmu akan keriput, suaramu akan pelan, tapi jangan sampai hatimu menjerit karena kamu tahu, kamu pernah punya kesempatan, tapi kamu buang. Hidup itu gak panjang, dan kamu gak tahu kapan waktunya habis. Jangan buang waktu buat hal yang gak bikin kamu bertumbuh. Jangan buang energi buat mimpi orang lain. Jangan buang hidup kamu buat cuma ngikut arus. Kamu punya hidup satu kali. Gunakan itu buat bikin dampak. Gunakan itu buat jadi versi terbaik dari dirimu. Gunakan itu buat buka jalan untuk generasi setelahmu. Karena kalau kamu berubah, kamu bukan cuma nyelamatin hidupmu sendiri. Kamu juga bisa jadi cahaya buat orang lain yang tersesat di kegelapan. Bayangin orang tuamu lihat kamu sukses dan bahagia. Bayangin anakmu bangga punya orang tua yang berani. Bayangin kamu lihat cermin dan senyum karena akhirnya kamu hidup dengan cara kamu sendiri. Dan kalau kamu masih baca atau dengerin ini sampai titik ini, itu tandanya kamu masih punya harapan. Kamu cuma perlu satu hal, tindakan, satu langkah, satu perubahan, satu keputusan yang bisa mengubah sisa hidupmu selamanya. Kamu tahu nggak, kenapa begitu banyak orang terjebak dalam siklus kerja yang sama, hari demi hari? Karena mereka nggak pernah benar-benar sadar bahwa mereka sedang dikendalikan. Dengar baik-baik, karena ini adalah kebenaran yang jarang orang berani ucapin. Sistem kerja yang kamu jalani sekarang, ini bukan untuk membebaskanmu. Ini untuk membuatmu tetap di tempat. Untuk bikin kamu merasa cukup dengan apa yang kamu dapatkan. Padahal sebenarnya, kamu bisa jauh lebih dari itu. Kalau kamu merasa kerja kerasmu gak pernah cukup. Kalau kamu selalu dikejar deadline. Kalau setiap bulan kamu cuma bisa pas-pasan. Itu bukan salah kamu. Itu salah sistem yang membangun roda gila ini. Tapi kamu juga harus sadar satu hal. Satu-satunya cara keluar dari siklus itu adalah dengan memutuskan untuk berubah. Gak ada yang akan datang menyelamatkan kamu. Tidak ada bos, tidak ada pemerintah,
Tidak ada teman yang bisa tarik kamu keluar. Kalau kamu mau keluar, kamu harus jadi orang yang paling berani. Kamu harus jadi pemimpin untuk hidupmu sendiri. Dan ini bukan soal berhenti kerja. Iya, ini soal mulai kerja dengan cara yang berbeda. Kerja yang bikin kamu jadi bos buat hidupmu sendiri, bukan budak waktu dan uang orang lain. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari kamu sadar. Kamu punya potensi yang gak terbatas. Kamu punya kemampuan yang belum kamu gali. Kamu punya kesempatan buat mulai sesuatu yang kamu cintai. Tapi semua itu gak akan muncul kalau kamu terus bertahan dalam zona nyaman palsu yang disebut aman. Zona nyaman yang bikin kamu terlena, padahal tiap detik kamu kehilangan peluang buat berkembang. Sekarang, aku mau kamu ingat satu kalimat ini. Jangan kerja hanya demi uang, tapi kerja untuk membangun masa depanmu. Kalau kamu kerja hanya karena uang, kamu akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kamu kerja untuk membangun sesuatu, skill, bisnis, relasi, atau apapun yang bisa buat kamu bebas, maka setiap kerja keras akan terasa berarti. Mulailah dengan langkah kecil, buat rencana, cari ilmu, bangun jaringan. Jangan takut gagal. Karena kegagalan itu bukan akhir. Gagal adalah bagian dari proses belajar. Bagian dari proses kamu keluar dari jebakan yang selama ini mengurungmu. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah ragu untuk keluar dari kerumunan yang sama. Kalau semua orang kerja mati-matian tapi nggak maju-maju, itu tanda kamu harus cari cara lain. Jangan ikut arus, buat arusmu sendiri. Hari ini, kamu punya kesempatan untuk mulai berbeda. Mulai dengan percaya pada dirimu sendiri. Mulai dengan tekad yang membara. Mulai dengan tindakan nyata. Kalau kamu sudah siap, buka mata dan lihat dunia dengan cara yang baru. Karena dunia itu luas, peluang ada di mana-mana, tapi cuma untuk mereka yang berani keluar dari bayang-bayang ketakutan. Ingat, kalau kamu gak berubah sekarang, kamu akan terjebak di sini, di siklus kerja yang gak habis-habisnya, di kehidupan yang datar dan penuh penyesalan. Tapi kalau kamu berani ambil langkah, hidupmu bisa berubah total. Jadi, apa yang kamu pilih? Tetap diam dan menyerah, atau bangkit dan rebut hidup yang selama ini kamu impikan? Kalau kamu pilih bangkit, sudah waktunya bertindak, dan aku akan terus dampingi kamu di perjalanan ini. Ini bukan cuma soal kerja keras, ini bukan soal jam kerja yang panjang, atau lembur sampai larut malam. Ini soal kesadaran yang kamu miliki atau tidak. Kesadaran bahwa kamu sedang dipaksa untuk menjadi bagian dari sistem yang menyulitkan hidupmu, bukan memudahkan. Kamu tahu, kalau kamu terus saja terjebak di dalam siklus itu, kamu sedang menjadi budak kebodohan yang disengaja. Budak yang rela diperas tenaga dan pikirannya untuk sesuatu yang tidak sepadan. Dan yang paling menyakitkan, kamu sendiri yang membiarkan ini terjadi. Kamu yang diam, pasrah, dan membiarkan hari-hari berlalu tanpa perubahan. Kalau kamu merasa hidup ini berat, itu bukan kebetulan. Itu konsekuensi dari ketidaksadaran kamu. Lihat sekelilingmu, banyak orang yang kerja keras, tapi hasilnya nggak pernah cukup. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar cara kerja yang benar, cara mengelola waktu, uang, dan energi. Mereka cuma ikut-ikutan, tanpa tahu tujuan sejati mereka. Kalau kamu masih belum sadar, berarti kamu sedang jadi korban dari sistem yang ingin kamu tetap di tempat itu. Berhenti menipu diri sendiri, berhenti pura-pura. Aku sudah berusaha, padahal kamu belum belajar dan belum mencoba keluar dari zona nyamanmu. Kesadaran itu seperti api yang membakar belenggu. Kalau api itu sudah menyala, nggak ada yang bisa menghentikanmu untuk maju. Jadi, tanya dirimu, apa yang kamu lakukan hari ini untuk memutus rantai kebodohan itu? Kalau jawabannya belum apa-apa, berarti kamu sudah terlambat. Tapi, berita baiknya, kamu masih bisa mulai sekarang juga. Mulai dengan membuka pikiran, mulai dengan membaca, belajar, bertanya, dan mencari tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Karena tanpa kesadaran, kamu tidak akan pernah bebas. Tidak ada yang bisa memaksa kamu keluar dari siklus ini selain dirimu sendiri. Kamu harus berani memilih, berani memutuskan untuk mengubah hidupmu, bukan karena orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Seringkali
Kita takut ambil langkah karena takut gagal, takut dihakimi, takut keluar dari zona nyaman yang sebenarnya membelenggu. Tapi, dengar baik-baik, lebih baik gagal dan belajar daripada terus hidup dalam kegagalan yang sama tanpa perubahan. Kalau kamu terus-menerus menunda, maka siklus ini akan terus menggerogoti waktu dan hidupmu. Berani memilih berarti berani tanggung jawab atas hidupmu. Berani melawan arus yang ingin menenggelamkanmu. Bukan soal keberanian tanpa rasa takut, tapi keberanian yang tetap maju walau takut. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, itulah yang akan membawamu kebebasan. Kamu ingin hidup yang berbeda, kamu harus mulai bertindak yang berbeda. Bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang. Ingat, pilihanmu hari ini menentukan nasibmu 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Jangan biarkan ketakutan mengendalikanmu. Jangan biarkan alasan-alasan bodoh menghalangimu. Kalau bukan kamu yang mulai berubah, siapa lagi? Kamu sudah sadar, kamu sudah memilih. Sekarang saatnya bertindak. Tindakan nyata adalah kunci pembuka semua pintu kebebasan yang kamu impikan. Gak cukup cuma bermimpi, gak cukup cuma punya niat. Semua itu harus diikuti dengan kerja nyata. Kerja nyata itu bukan kerja buat orang lain, tapi kerja buat membangun hidupmu sendiri. Mungkin kamu mikir, aku gak punya modal, atau aku gak punya waktu, atau aku gak punya kemampuan. Itu semua cuma alasan yang kamu buat untuk tetap di zona nyaman. Sadar gak? Modal terbesar kamu adalah waktu dan niatmu. Kalau kamu punya waktu 1 jam sehari untuk belajar, itu sudah cukup untuk mulai. Kalau kamu punya niat kuat, itu sudah jadi pondasi. Jangan takut gagal, jangan takut dicemooh. Semua orang sukses juga pernah jatuh dan gagal berkali-kali. Mereka cuma beda karena mereka nggak berhenti. Kamu harus belajar cara mengelola waktu, cara mengatur keuangan, dan cara memperkuat mental. Itu semua bisa dipelajari. Mulai dari sekarang, tulis tujuanmu. Buat langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan tiap hari. Kalau kamu butuh ilmu, cari sumbernya. Kalau kamu butuh teman, cari komunitas yang mendukung. Kamu gak perlu sempurna, kamu cuma perlu konsisten. Kalau kamu masih di sini dan membaca sampai bagian ini, aku percaya kamu punya jiwa pejuang. Jangan biarkan kata takut atau tidak mampu menguasai hidupmu. Ini waktumu. Waktumu untuk bangkit dari siklus yang selama ini menjerat. Waktumu untuk jadi lebih dari sekedar pekerja biasa. Mulailah sekarang. Mulailah dengan 1 langkah kecil, tapi penuh makna. Jangan pernah berhenti bermimpi, tapi juga jangan bermimpi tanpa bertindak. Karena satu hal yang pasti, jika kamu tidak mengambil langkah, hidupmu tidak akan pernah berubah. Jangan biarkan waktu terus berlalu sia-sia. Jangan biarkan hidupmu hilang dalam siklus yang sama, yang hanya menguras tenaga dan semangatmu. Bangkitlah, buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, kamu lebih cerdas dari yang kamu bayangkan, dan kamu pantas untuk hidup yang bebas dan penuh arti. Sekarang, pertanyaan terakhir, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu mulai hari ini? Kalau kamu ingin aku terus menemanimu, aku ada di sini. Tapi langkah pertama tetap di tangan kamu.